Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas 11 BPBP. Dan rekan Saya Ferdinanda dari kelas 11 mesin A. Oke, di sini kita akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama gawat darurat. Pertolongan pertama adalah bentuk pertolongan kepada sang penderita sakit atau cedera yang biasanya memerlukan pertolongan medis dasar. Tujuannya adalah menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Saya akan menjelaskan luka lecet di pergelangan tangan kiri. Baik, untuk luka lecet pada tangan, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan luka tersebut dengan menggunakan kain basah ataupun kapas. Fungsi dari pembersihan ini supaya tidak ada bakteri ataupun kuman dari luka penderita korban. Selanjutnya adalah menutup luka dan memberikan obat merah atau betadin untuk proses penyembuhan. Pemberian obat bisa langsung diaplikasikan ke tangan atau bisa menggunakan kapas. Setelah itu luka bisa ditutup dengan kapas supaya tidak ada bakteri yang masuk dan digulung dengan kasar. Proses penyembuhan luka ini kurang lebih, jika lukanya terlihat lebar, proses penyembuhan bisa berlangsung 4-5 hari. Di sini kami akan menjelaskan korban dengan patah tulang kaki di sebelah kanan. Sebagai rinciannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Korban mengalami luka di kaki sebelah kanan, yaitu patah tulang. Saya akan memberi kesannya dengan cara mencari titik lemah dari korban ataupun titik patah tulang tersebut. Apakah terasa? Iya. Jadi untuk patah tulangnya ada di dekat mata kaki. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sekantong es batu untuk mencari titik pusat luka supaya bisa lebih tahu dan juga bisa ditangani secara lanjut. Jadi penggunaan es batu ini kita gunakan, apakah semakin terasa? Iya. Nah, berarti titik lukanya ini berada dekat mata kaki. Hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah pembidaian. Pembidaian ini menggunakan pola PLAB, pergelangan, lutut, atas, bawah. Pastikan korban tidak merasa sakit saat kita melakukan pembidaian. Pertama, pergelangan,
Lalu yang kedua lutut. Nah, untuk mengangkat kakinya juga dipastikan jangan terlalu dipaksakan supaya korban tidak terasa sakit. Lalu yang ketiga, atas dan bagian atas luka. Dan yang terakhir, pola bawah. Nah, ini polanya, yaitu pola pergelangan lutut atas dan bawah. Selanjutnya, kita melakukan pembidaian. Kita tambahkan kain untuk di posisi luka yang tertera, supaya saat melakukan pengikatan kain korban tidak merasa sakit atau mengurangi rasa sakit. Lalu tinggal diikat. Saat mengikat pembidaian ini disarankan jangan terlalu kencang, karena supaya korban meminimalisir kesakitan yang dirasakannya. Setelah pengikatan pembidaian, kita laksanakan yang namanya GSS ataupun gerakan sensasi sirkulasi. GSS ini adalah memastikan korban dalam keadaan sadar. Jadi kita melakukan gerakan sensasi sirkulasi. Apakah masih terasa? Iya. Jika korban masih terasa, berarti tandanya pembidaian ini dilakukan secara maksimal. Untuk selanjutnya bisa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilanjuti secara mendalam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi patah tulang. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan pendarahan di kepala bagian kanan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk korban ini mengalami luka pendarahan pada kepala bagian kanan. Kita pastikan untuk lukanya ini apakah mengalami pendarahan secara lanjut atau tidak. Yang kita lihat di sini adalah pendarahan dia itu sudah membeku di lukanya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membersihkan bagian di sekitar luka dengan cairan pembersih. Setelah itu kita tutup dengan kapas. Dan dibalut dengan kasar. Lakukan sampai 2-3 putaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu
kita tempelkan kasa supaya tidak jatuh. Setelah ini korban bisa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan medis. Dengan materi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.